Jangan takut cerita mati. Jangan pernah takut cerita mati. Jangan suami takut cerita mati, nanti istrinya nggak siap menerima kematian. Saya bilang sama istri saya, itu di atas lemari ada tas warna hitam, di dalamnya ada kain ihram 3, sudah kucuci pakai air zam-zam. Kalau aku mati, itu jadi kafanku nanti. Saya tulis siapa yang memandikan saya, siapa yang memasukkan ke liang lahat. Dan saya tulis, aku nanti lepas dari masjid kalau aku mati di rumah. Jangan pakai kata sambutan, supaya cepat aku berjumpa dengan amal soleh. Detail saya tuliskan. Jangan takut cerita mati. Banyak ustaz ceramah, marilah kita ingat mati. Maksudnya orang mati, dia nggak ingat. Kalau saya cerita mati, aku mati. Dengan ingat mati inilah kita semangat untuk beramal soleh. Anda mau jalan-jalan menikmati laut alam yang indah di Kendari? Memang enak ikan tenggiri dibawa ke Makkah. Kalau jalan-jalan ke Kendari, nginapnya di Hotel Zahra. Potong nanti untuk Instagram. Lalu kemudian kalau kita di sini kita langsung nampak. Jadi nggak teori. Kira-kira apa yang perlu diselesaikan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, ada rezeki. Kita doakan Bapak Ibu semua diberikan kelapangan rezeki. Fa'idha faralta fansok. Kalau sudah selesai satu, fansok, cari yang lain. Saya berharap setelah masjid ini selesai, nanti pertama buat TK dulu. Kira-kira kalau TK di mana cocoknya? Jangan dibuat TK di bawah. Anak-anak nggak bisa dia sholat. Cari yang strategis. Mau di kiri, mau di kanan, mau di belakang. Dan buat di atas. Jatuh anak itu terguling ke bawah. Pikirkan juga resiko. Kenapa TK duluan? Karena pelajaran yang dari kami, kalau sudah buat TK, nanti bapak ibunya datang. Ustadz Somad, anak kami kan sudah hafal juz amma. Kami takut kalau anak kami masuk SD tempat lain hafalannya hilang. Tolonglah buatkan SD Pak Ustadz, tanpa kita iklankan SD. Slogan TK-nya, tagline-nya singkat aja. Tamat TK, hafal juz amma. Kami hanya menerima TK setahun sebelum SD. Yang kecil-kecil, yang bocil-bocil, yang pakai pempes nggak kami terima. Siapa yang mau mencebokkannya? Saya bilang saya nggak sanggup menggaji guru untuk mencebokkan, cebok sendirilah. Hanya menerima setahun sebelum SD. Karena anak yang setahun sebelum SD ini, dia disuruh menghafal juz amma 6 bulan, 7 bulan hafal tanpa melihat, karena dia belum bisa baca, hanya ngikut mulut. Amma yatasaalun, ikut. Anin naba'il azim. Yang penting gurunya rajin. Cari guru yang penyayang, jangan yang garang, dicekiknya anak tuh nanti. Kemarin yang tahun ajaran ini TK, saya tanya kepala TK, gimana ibu kepala TK pendaftaran anak baru? Kita buka 3 kelas Pak Ustadz. Kenapa 3 kelas? Karena kita cuma punya 3 kelas dan gurunya cuma ada 3 kelas. Pendaftaran jam berapa? Pendaftaran jam 8 pagi, jam 12 full. Enggak nerima lagi. Padahal kami di kampung, jauh dari kantor gubernur, bukan seperti Al-Khansa. Ini tanahnya semeter 1 juta. Bayangkan itu. Maka jangan sampai ada yang tanah ini kena ambil. Mesti dijaga siang malam ini. Tapi insya Allah aman. Ini masjid ini aman, gak ada pintu, gak ada jendela, aman. OTW Ustaz. OTW. Nah, nanti buka pertama TK dulu. TK setahun saja. Nanti acara wisuda TK.
Acara wisuda TK, anak-anak ke depan nyetor hafalan. Diundang Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota untuk mengiklankan, untuk melihat. Mudah-mudahan nanti pas acara wisuda TK-nya pas jadwal saya ke Kendari. Insyaallah. Anak TK belajar nggak perlu kelas, belajar di masjid pun bisa. Yang penting ada gurunya. Imam kami angkat 2 orang, lalu kemudian sangat bagus sekali kalau dia sepaket. Imam suaminya jadi imam, istrinya jadi guru TK. Jadi kita nggak susah-susah. Karena kalau perempuan ini guru TK, suaminya luar, nanti dibawanya istrinya ini. Atau misalnya imam ini sudah bagus, cuman istrinya pula mak lampir. Akhirnya diganggunya suaminya ini. Itu. Tapi kalau dapat imam, istrinya guru TK, bagus sekali. Jadi dia di pondok, bagus, sepaket. Nah, nanti ketika sudah tamat SD, tamat TK, nanti bapak ibunya datang. Ibu-ibu Al-Khansa, tolonglah bukakan SD ya. Anak kami kalau sampai ke SD lain nanti hafalannya hilang. Akhirnya nanti dibuka SD. TK Al-Quran Al-Khansa, SD Quran Al-Khansa. Nggak usah terburu-buru, TK aja dulu. Habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA. Masalah perguruan tinggi nggak usah buka Universitas Al-Khansa. Silakan dia kuliah ke ITB, nanti dia jadi pakar teknik, Institut Teknik Bandung. Silakan dia ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Silakan dia ngambil jurusan politik UGM. Silakan dia fakultas kedokteran UII. Karena di UII itu ada hafal Quran gratis, fakultas kedokteran. Rektornya ngomong ke saya, ini Pak Ustadz, anak kami dari Al-Khansa sudah hafal Quran, mau masuk polisi. Pak Jenderal Fulan ngasih tahu ke saya, kalau ada santri Pak Ustadz yang hafal Quran mau masuk polisi, bawa berkasnya ke sini. Jadi anak-anak kita ini cukup belajar agama ini TK, SD, SMP, SMA. TK Quran Al-Khansa, SD Quran Al-Khansa, SMP Quran Al-Khansa, SMA Quran Al-Khansa. Setelah itu dia akan kuliah, dialah yang nanti akan melanjutkan dakwah ini ke depan insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal atau ngawang-ngawang? Terserah, kalau ibu bilang ngawang-ngawang ya nggak apa-apa. Itulah makna berjamaah. Hijrah sudah, berjamaah sudah. Susah kita mau berjamaah ini, susah kita istiqomah kalau tidak berjamaah. Makanya nanti pertemuannya, apalagi nanti kalau sudah anak-anak banyak, oh enak sekali kita pertemuan. Pertemuan bulanan, pertemuan pekanan. Ini di Masjid Al-Khansa, pengajian wajib sore Jumat ibu-ibu. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Az-Zahra, kalau di Riau Az-Zahra, Az-Zahra 4 kali pengajian. Jumat sore habis asar baca Yasin, habis baca Yasin zikir doa, kirim kepada almarhum almarhumah, habis itu ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Yang tahsin Ustazah Fatimah langsung yang ngajar. Kenapa bukan Ustaz Somad yang ngajar? Karena pengajiannya perempuan. Kalau perempuan ngaji tahsin sama ustazah perempuan. Jangan ngaji tahsin sama laki-laki. Nanti ustaz laki-laki itu menengok mulut orang ngaji. Miu.
Jangan ngaji sama laki-laki kalau ngaji tahsin. Kalau pengajian umum nggak apa-apa. Jangan ada kontak dengan laki-laki yang tidak mahram. Ibu Mawar yang mengurus saya sudah bertahun-tahun, tapi beliau nggak ada nomor handphone saya. Dan saya pun tak ada nomor handphone beliau. Kenapa begitu? Menghindarkan fitnah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai ustaz hanya pandai berceramah aja, tiba-tiba sampai jam 2 malam ngobrol sama bini orang. Mari kita jaga hati kita. Jangan bicara dengan perempuan yang gak mahram. Pas diperiksa handphonenya, bini orang semua isinya. Apa itu? Ustaz kok tahu? Saya pernah ditelepon bini orang jam 12 malam. Assalamualaikum. Salah sambung saya bilang. Ustaz somad kan katanya. Nah, mungkin kita bohong kan kita ustaz. Betul saya bilang. Yang kuat-kuat, istri saya sebelah saya bilang. Ada apa saya bilang? Saya sedang di kamar Pak Ustadz, duduk di atas sajadah. Terus kenapa nelpon saya? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba dengan PSK. Ngadunya ke saya. Mestinya ngadu ke BNN. Terus ngapa ngadu ke saya? Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Lapor ke Badan Narkotika Nasional. Tangkap, saya bilang. Tapi katanya surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustadz. Siapa yang ngajari kamu begitu? Ustadz saya, Ustadz setan itu saya bilang. Masa suami mabuk, berselingkuh, jahat dibilang surga di bawah tapak kaki suami. Laporkan dia ke polisi, tangkap dia, gugat ke pengadilan, saya bilang. Kalau dia berubah, taubat, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak berobat, jahat, gugat ke pengadilan. Katanya kalau menggugat suami, tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Itu kalau suaminya baik, kau gugat. Kalau suami macam ini kau gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau perempuan ini dibodohi, hartanya diambil, gajinya diambil, dieksploitasi, ditekan. Saya nggak mau gitu. Makanya kalau ada ustadz-ustadz melo yang mengajarkan ibu, ikhlaskan saja. Ikhlaskan. Kalau ada ustadz begitu mengajarkan, bawa dia ke atas, tolakkan dari atas. Sadis ustadz ini. Jadi semua ini Al-Khansa sudah ramai alhamdulillah. Tapi kota Kendari penduduknya 300.000 orang. Berarti kalau dibagi dua, 150.000 orang laki-laki, 150.000 perempuan. Kalau perempuan ini dibagi tiga, 50.000 anak SD, SMP, 50.000 nenek-nenek, 50.000 usia produktif. Berarti mestinya anggota Al-Khansa paling tidak 5.000. Kalau 10% dari 50.000 itu. Masih banyak yang belum digarap oleh Al-Khansa. Yang sudah ini alhamdulillah. Yang belum mesti kita tarik lagi untuk ngaji. Insya Allah saya yakin kalau masjid sudah berdiri, sekolah berdiri, orang akan datang beramai-ramai. Kenapa? Prinsipnya di mana ada gula, di situ ada. Setelah saya banding-bandingkan Al-Khansa dengan Az-Zahra, saya bandingkan Al-Khansa dengan Nurul Azhar, maka perjalanan Al-Khansa jauh lebih mulus. Al-Khansa dapat tanah, kami kena prank. Al-Khansa letaknya dekat kantor gubernur, kami jauh. Al-Khansa letaknya strategis, cantik lokasinya, di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengah tanah orang. Strategis, cantik. Maka insya Allah ke depan ini menjadi lebih baik. Insya Allah. Bismillah, tawakkalna Allah, la haula wala quwata illa billah. Hijrahnya sudah
Berjamaahnya di Al-Khansa ini kita berjamaah. Kalau sudah kita berjamaah, insya Allah istiqomah. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai ke jannah. Syarat jannah ini syaratnya cuma satu, mati. Nanti ibu pulang tanya sama suami, abang mau masuk surga? Mau. Syaratnya satu bang, mati. Maksudnya apa? Maksudnya kita hijrah berjamaah istiqomah sampai mati. Iya, mati dulu baru masuk surga. Gimana mau masuk surga belum mati? Yang bisa masuk surga belum mati itu Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Kalau kita mati dulu. Makanya insya Allah nanti bersama kita di Al-Khansa, bersama di Kendari, bersama juga kita nanti di Jannah insya Allah. Cuman ketua Al-Khansa ini nggak adil. Pas Jannah dibuatnya foto dia. Mestinya foto saya lah di situ. Saya dibuatnya pas lagi berjuang aja. Pas lagi hijrah berjamaah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomongnya sampai jam 8.30. Kenapa Ustaz dibatasi? Karena belum pernah pesawat mau menunggu Ustaz. Kalau saya ngomong ini mau aja terus. Sampai saya ditinggalkan pesawat, gawat nanti saya ditelepon Ustazah Fatimah. Kemana udah naik jet ski nggak ngajak-ngajak katanya. Video dengan Pak Haji kemarin udah sampai rumah, saya nggak ada kirim, dia kirim, kok nggak ada ekspresinya katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pulang ke rumah Selasa, Rabu, Kamis. Selasa dengan santri-santri, Rabu subuh ngisi pengajian Riyadhus Shalihin, habis itu nerima tamu pagi, siang, sore, malam. Tamu saya padatkan hari Rabu saja. Hari Kamis menjadi suami yang baik. Bawa istri ke pasar, belanja, nunggu. Jadi kalau bapak-bapak menunggu istri, saya menunggu juga. Semua mesti dibagi. Habis itu nanti Jumat pergi ke Jawa Timur. Habis itu pulang lagi ke rumah. Jumat berikutnya nanti ke Sabah Sarawak, Malaysia. Pergi lagi. Terus sampai kapan nih Pak Ustadz? Sampai mati. Masalah mati ini saya dengan ibu terserah. Mau ibu duluan saya belakangan boleh. Kalau saya mati duluan, insya Allah pahala masjid, pahala sekolah mengalir untuk saya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatannya. Mentang-mentang saya nggak ikut bangun. Karena saya sudah sampaikan, sudah saya tumpahkan semua pikiran saya. Lalu nanti dieksekusi, anak-anak tiap pagi membacakan Al-Fatihah. Walaupun Pak Haji yang mewakafkan tanah, walaupun Bapak yang bangun, tapi anak-anak itu tetap ngirim Al-Fatihah ke saya. Kenapa? Karena nama saya di prasasti itu. Tengok mereka, untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Begitulah ikhlasnya bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ada mereka minta nama dia di sini. Nama Abdul Somad, tapi catatan malaikat tidak pernah lupa. Justru nama yang dilihat itu boleh jadi tidak diterima karena ria, karena ditengok manusia. Tapi amal bapak ibu tidak ada dilihat manusia, yang melihat hanyalah Allah. Begitu cara menghibur orang yang namanya nggak ada di prasasti. Nggak penting diketahui manusia, yang penting diketahui Allah. Berikut ini peresmian masjid secara seremonial oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita lokal TK Quran Al-Khansa oleh Abdul Somad. Saya khawatir saking banyaknya saya seremonial ini, nanti kata malaikat,
Berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Diaminkan pula. Astagfirullah. Janganlah secara seremonial. Kita maunya masuk surga ini khalidina fiha abad. Saya setiap mau pergi, saya bilang sama istri saya, aku pergi ini pergi berjihad. Kalau aku mati, jenazahku nggak pulang, karena tiket jenazah mahal. Saya nggak mau membebani jamaah. Kalau kebetulan aku meninggal pas jadwal di Sumatera Utara, bawa jenazahku ke kampung emakku, sudah saya buat kosong di dekat kubur emak saya sebelah kanan. Saya kosongkan, itu kuburku nanti. Kalau kebetulan aku mati di Riau, kuburkan aku pas di depan imam Masjid Hajjah Rohana, masjid emak saya. Tapi kalau saya kebetulan mati pas jadwal di Kendari, kuburkan saya di komplek Al-Khansa. Boleh apa enggak? Semangat kali jamaah. Kenapa saya mau mati di sini? Supaya anak-anak jamaah setiap hari ziarah mengirimkan Al-Fatihah. Kalau dikuburkan kita di makam pahlawan, banyak koruptor di situ. Makanya Kapolri Jenderal Hugeng nggak mau di makam pahlawan. Jenderal Hugeng kata Gus Dur, 2 polisi yang baik, 1 polisi Hugeng, 1 polisi tidur. Dia mau dimakamkan. Maka saya kalau mati pas jadwal di sini, jangan kirim jenazah saya pulang. Kenapa? Berapa tiketnya itu? Dari Kendari ke Jakarta, dari Jakarta Pekanbaru. Dan yang paling gak enaknya, dimasukkan kita sama-sama koper sama sayur. Al-Mukarram Abdul Somad sama koper. Tengok kanan koper. Bagus saya mati di sini. Kalau boleh saya dikuburkan di sini. Jangan takut cerita mati. Jangan pernah takut cerita mati. Jangan suami takut cerita mati, nanti istrinya nggak siap menerima kematian. Saya bilang sama istri saya, itu di atas lemari ada tas warna hitam. Di dalamnya ada kain ihram 3, sudah kucuci pakai air zam-zam. Kalau aku mati, itu jadi kafanku nanti. Saya tulis siapa yang memandikan saya, siapa yang memasukkan ke liang lahat. Dan saya tulis, aku nanti lepas dari masjid kalau aku mati di rumah. Jangan pakai kata sambutan, supaya cepat aku berjumpa dengan amal soleh. Detail saya tuliskan. Jangan takut cerita mati. Banyak ustadz ceramah, marilah kita ingat mati. Maksudnya orang mati, dia nggak ingat. Kalau saya cerita mati, aku mati. Dengan ingat mati inilah kita semangat untuk beramal soleh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Memang enak makan lupis. Makan lupis bersama anak-anak. Ibu-ibu jangan menangis, nanti makeupnya rusak. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Semoga yang saya sampaikan tadi tercapai niat baik kita ini menjadi komplek pendidikan Al-Khansa, dan ini akan menjadi amal jariah buat kita semua.